Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Zahra Khamila, NIM 2018070070. Saya dari kelas TGID semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan membaca hafalan sekaligus menerjemahkan dan menafsirkan makna dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim li abihi arada attakhidhu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal arda waliyakuna minal mu'minin. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya terjemahan dari Quran Surah Al-An'am ayat 74 sampai dengan 79. Yang pertama adalah Surah Al-An'am ayat 74. Adapun terjemahan dari Al-An'am ayat 74 ini adalah: Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ayat 75. Dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Kemudian ayat 76. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata,
Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Selanjutnya ayat 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Lanjut ayat 78. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Kemudian ayat 79, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Selanjutnya adalah tafsir dari surah Al-An'am ayat 74 sampai dengan 79. Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa ayah Ibrahim bukan bernama Azar tetapi Tarah. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Adapun Ibnu Jarir menyebutkan yang benar nama ayah Ibrahim adalah Azar. Kemudian Ibnu Jarir menanggapi pendapat para ahli nasab yang menyatakan bahwa ayah Ibrahim bernama Tarah. Ia mengemukakan, mungkin saja ia mempunyai dua nama sebagaimana yang dimiliki oleh banyak orang, atau mungkin salah satunya sebagai gelar. Dan yang dikemukakannya tersebut bagus dan kuat. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya Ibrahim menasihati ayahnya tentang penyembahan yang dilakukannya terhadap berhala-berhala, mengingkari sekaligus melarangnya melakukan hal tersebut. Namun ayahnya tidak juga berhenti dari perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihatan." Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah-ilah?" Maksudnya, apakah engkau mengilahkan berhala selain Allah? "Inni araka wa qaumaka," sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu, yaitu orang-orang yang menempuh jalanmu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya tersesat dan tidak mendapat petunjuk kemana mereka harus berjalan. Bahkan mereka berada dalam kebingungan dan kebodohan. Hal ini jelas bagi orang yang berakal sehat. Maka Ibrahim memohonkan ampunan bagi ayahnya sepanjang hidupnya, dan ketika ayahnya mati dalam keadaan musyrik dan yang demikian itu diketahui Ibrahim secara jelas, maka ia menghentikan permohonan ampunan bagi ayahnya tersebut, serta melepaskan diri darinya. Sebagaimana yang difirmankannya, dan yang artinya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Firman-Nya selanjutnya, "Wa kadzalika nuri Ibrahimu malakutas samawati wal ardi," dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Maksudnya kami menjelaskan kepadanya sebagaimana bukti melalui pengamatan yang dilakukannya terhadap penciptaan langit dan bumi, bahwa semua itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaan dan penciptaannya, dan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan Rabb selain Allah. Firman-Nya, "Waliyakuna minal muqinin," dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ada yang berpendapat bahwa waw yang terdapat dalam penggalan ayat tersebut sebagai waw zaidah atau tambahan. Jadi perkiraan redaksinya adalah wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi,
agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ada juga yang berpendapat bahwa ia merupakan bagian darinya. Dengan pengertian, kami perlihatkan hal itu kepadanya supaya ia menjadi seorang yang berpengetahuan dan yakin. Firman Allah selanjutnya, "Falamma janna alaihil lailu," ketika malam menjadi gelap, yaitu malam itu menyelimuti dan menutupi. Ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala. Dia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, "Inilah Rabbku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, yakni terbenam, apabila dikatakan, "Aina afalta anna?" Kemana engkau menghilang dari kami? Kalimat ini bermakna, "Aina ghabta anna?" Kemana engkau pergi dari kami? Ia, Ibrahim berkata, "La uhibbul afilin." Aku tidak suka yang tenggelam. Qatadah mengatakan, Ibrahim mengetahui bahwa Rabb-nya itu kekal abadi dan tidak pernah lenyap. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Rabbku." Artinya yang terang benderang dan terbit itu adalah Rabbku. Hadza akbar, ini lebih besar wujudnya dan lebih terang daripada bintang dan bulan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikuna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb." Maksudnya, aku murnikan agamaku dan aku khususkan ibadahku lilladzi fataras samawati wal arda, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Artinya yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Kata Hanifan ini cenderung pada agama yang benar dalam keadaanku yang hanif, yaitu menyimpang dari kemusyrikan dan cenderung pada tauhid. Oleh karena itu, ia berkata, "Wa ma ana minal musyrikin," dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. Di sini, para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai konteks tersebut. Apakah ungkapan Ibrahim itu adalah dalam konteks perenungan semata ataukah dalam konteks perdebatan? Di sini Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Hal itu adalah dalam konteks perenungan. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir, berdalil dengan firman Allah, "La illam yahdini rabbi," sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku. Bagaimana mungkin Ibrahim dalam hal ini dianggap merenungkan hal tersebut, sedangkan ia adalah orang yang Allah Ta'ala berfirman mengenainya, yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Yaitu tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 52. Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini tercantum dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai dengan 123.
Selain itu Allah juga berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku pada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini tercantum dalam surah Al-An'am ayat 161. Dalam As-Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Allah berfirman yang artinya, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ini tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 30. Jika yang demikian itu berlaku bagi seluruh makhluk, lalu bagaimana mungkin Ibrahim yang oleh Allah telah dijadikan sebagai imam yang dapat dijadikan teladan dan bukan dari golongan orang-orang musyrik? Dalam konteks ini merenungkan hal tersebut, bahkan ia adalah orang yang paling layak menyandang fitrah yang murni dan karakter yang lurus setelah Rasulullah SAW yang tidak dapat diragukan lagi, dan yang memperkuat bahwa konteks ini Ibrahim ada pada posisi mendebat kaumnya tentang kemusyrikan mereka, dan bukan dalam konteks perenungan adalah firman Allah. Adapun kesimpulan surah Al-An'am ayat 74-79 ini, yang pertama adalah dalam pendidikan tauhid, pengajaran tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, kemudian Tuhan dapat ditemukan atau diketahui melalui upaya sendiri di bawah bimbingan Allah. Kemudian kesimpulan dalam pendidikan di dalam keluarga, yaitu seorang anak boleh menasihati atau mengajari orang tuanya, khususnya pada hal yang prinsip seperti tauhid. Kemudian dilaksanakan dengan benar-benar memperlihatkan adab kepada orang tua. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.